Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Wahyudi. Pada video kali ini saya akan kultum puasa. Pada waktu sore-sore menjelang waktu adzan maghrib ini sambil menunggu berbuka puasa, saya akan kultum puasa dengan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Jadi, emanlah kita sebagai umat Muslim, umat Islam, pada bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan pahala, akan tapi malah rugi. Padahal ketika kita melakukan kebaikan pada bulan suci Ramadan, pahala kita akan berlipat ganda. Bukan hanya berlipat ganda, pahala kita itu bisa menjadi 100 kali lipat dari biasanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita dapat menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan beberapa banyak orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasai. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa pada kali ini, pada bulan Ramadan, pada bulan suci Ramadan ini, tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, di antaranya yang pertama, orang-orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti itu. Biasanya orang-orang ini melakukan berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Dengan contoh hal tersebut, perbuatan hal tersebut itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagi orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Yang kedua, yakni orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya, banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai.
Yang ketiga, yakni orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala. Apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang baca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala." Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi, di kultum puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. Bukan hanya di bulan Ramadan saja ketika kita membaca Al-Quran ini, di hari-hari biasa juga kita sering-sering membaca Al-Quran karena seperti hadis Rasulullah, seperti sabda Rasulullah di atas itu, membacanya mendapatkan pahala. Dari sana jangan sering-seringlah meninggalkan Al-Quran. Pada yang terakhir ini, yang terpenting yakni orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisap dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang-orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Sekian kultum puasa pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.